semua, selamat datang pada sharing season kali ini bersama saya Theo dengan topik Transform Your Customer Experience with Robocall. Pada sesi kali ini, saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Andreas Hartono selaku Business and Partnership Manager. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Andreas. Halo Bapak Andreas, gimana kabarnya nih Pak? Halo Mas Teo, kabar baik. Mas Teo gimana? Baik juga Pak, terima kasih. Oke, Pak Andreas kan udah lama ya berkecimpung di dunia contact center dan juga customer experience ini. Boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit background Bapak di Agero ini sendiri? Iya, terima kasih. Jadi Egiro sendiri memang eh, berdiri sejak cukup lama di 2018 yang memang berfokus pada pengembangan chatbot berbasis AI dan ini salah satu dari eh, Indonesia asli ya dengan pengembangan AI-nya. Saya sendiri bergabung baru sekitar 2022 awal, tapi sudah cukup banyak mengetahui sebelumnya tentang chatbot dan ini sangat menyenangkan buat saya sendiri, pengalaman yang menyenangkan bagaimana chatbot ini berkembang. Wah, luar biasa sekali nih Pak pengalamannya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi ya Pak. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan untuk Bapak Andreas. Baik, terima kasih Mas Theo. Halo Bapak Ibu pemirsa. Perkenankan saya di sini akan menceritakan tentang produk dari Egero yang bernama RC, di mana di sini terdapat fitur untuk kita perkenalkan atau robot yang bisa berbicara lah layaknya manusia, bagaimana ini bisa membantu customer-customer kita, khususnya dalam bidang contact center, di mana biasanya perusahaan bisa menjangkau komunikasi dengan para pelanggannya, atau misalnya di bank dengan para nasabahnya. Nah, ini dibantu dengan teknologi yang kita kembangkan sendiri, dan memang saat ini sudah cukup banyak eh, permintaannya di market. Izin saya akan segera share beberapa slide untuk saya ceritakan detailnya. Ya, jadi kita mulai dengan beberapa data yang memang kita coba capture dari fakta yang saat ini terjadi bahwa di tahun 2025 ini 95% customer interaction itu akan ditenagai oleh AI, oleh kecerdasan buatan. Jadi memang saat ini sudah memasuki masanya AI ini membantu dalam bisnis kita sehari-hari. Bagaimana AI ini kita juga terapkan pada Talkbot atau robocall yang tadi bisa membantu interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya ataupun juga sebaliknya. Jadi komunikasinya bisa sebagai outbound ataupun inbound. Nah, berdasarkan fakta yang kita coba capture, kita rangkum, bahwa saat ini teknologi AI sendiri sudah mencapai 75% yang dipakai untuk sebagai analitik, kecerdasan buatan, dan automation ya. Jadi memang sangat tinggi. Dan kemudian di 2024 kemarin 30% organisasi itu akan menggunakan AI dibanding hal-hal yang sifatnya masih konvensional. Dan yang paling penting adalah kita lihat di bagian bagaimana cost ini bisa ditekan ya. Robocall akan mereduce biaya khususnya pada saat hal-hal yang sifatnya rutin, penyampaian informasi dari perusahaan kepada pelanggan yang sifatnya berulang-ulang akan sangat efektif digunakan melalui robocall. Jadi ini bisa sangat efisiensikan tenaga-tenaga agent ataupun live agent dari perusahaan tersebut untuk menyampaikan misalnya promosi, marketing campaign, dan sebagainya. Dan akhirnya robocall ini bisa menghandle lebih dari 80% permintaan atau pertanyaan dari customer. Jadi kembali lagi ini adalah untuk mengefisiensikan human agent atau live agent ataupun orang yang memang biasanya standby dalam bidang contact center untuk menghubungi ataupun dihubungi oleh pelanggan. Nah, kenapa sih robocall ini cukup esensial? Jadi customer engagement ini akan semakin terbantu dengan adanya robocall bahwa
modern consumer saat ini, khususnya mungkin Gen Z juga sudah terbiasa ya dengan teknologi. Nah, hal-hal yang sifatnya update dengan teknologi tentunya membuat perusahaan akan lebih kompetitif dipandang dari segi pelanggannya. Kemudian bagaimana pengalaman dari customer ini terbantukan atau paling tidak apa yang dia sampaikan bisa segera di capture oleh perusahaan. Jadi nggak disimpan dulu, nggak ditahan dulu, nggak di yang memakan cukup waktu lama. Itu karena apa? Karena robot ini standby 24 kali 7, nggak ada jeda. Kapanpun mau dihubungi, ya, itu robot bisa memang menjawab pertanyaan maupun membantu inquiry dari pelanggan. Nah, tentunya dengan ini semua ada cost efisiensi, bagaimana robot ini tidak perlu izin sakit, tidak perlu izin ke tempat lain, ataupun istirahat dulu gitu ya. Semua sudah dipakai untuk keperluan bisnis. Dan yang paling terakhir adalah scalability. Jadi pada saat momen-momen tertentu di mana perusahaan mengadakan satu campaign misalnya atau satu promosi, itu akan banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, ini bisa diatur kapan tinggi trafiknya, kapan turun, ya itu semua bisa kita atur secara lebih efisien. Nah, apa sih bedanya? Kalau tadi saya cerita bahwa di 2018 awal-awal Egero sendiri sebagai pemilik produk RC ini mengembangkan di awalnya adalah chatbot berbasis teks. Tetapi dengan perkembangan teknologi beberapa tahun belakangan ini kita melakukan terobosan di mana dari chatbot ini kita bawa ke arah suara, robocall ya kita bisa sebut begitu. Jadi tentunya interaksinya tadinya hanya teks berubah sudah menjadi suara. Nah, kemudian juga pengalamannya orang dari teks, ya memang texting ini pun juga cukup ada punya kelebihan ya. Misalnya kita kalau malam gitu teringat sesuatu, ingin menyampaikan keluhan, ingin bertanya, kita bisa melakukan texting, baik itu melalui WA misalnya, ataupun melalui eh, channel-channel yang lainnya. Nah, kalau dengan suara tentunya ada hal-hal yang kita merasa lebih dekat, apalagi bicara dengan suara yang tidak robotik gitu ya. Nah, ini ya salah satu kelebihan dari fitur kita. Nanti akan diperdengarkan contohnya bagaimana suara dari robot kita itu sangat natural, sangat human, sehingga orang akan merasa lebih dekat, bisa berbicara dengan sesama manusia, kurang lebih seperti itu. Nah, secara teknologi tentunya kita mengembangkan ini dengan bagaimana robot itu mengenali apa yang dibicarakan oleh pelanggan. Kemudian robot itu juga mempunyai intonasi, kemudian juga tekanan, bahasa, dan sebagainya yang sangat manusiawi. Nanti kita berikan contohnya. Ya, saya menceritakan dulu dasar dari pemikiran para pendiri Egero, khususnya bagaimana menanggapi dunia contact center saat ini. Kita melihatnya bahwa zaman berkembang, orang dulu menghubungi mungkin melalui telepon, kemudian melalui email gitu ya. Hal-hal yang sifatnya memang konvensional yang memang bisa membantu interaksi antara pelanggan dengan perusahaan atau misalnya bank dengan nasabah seperti itu. Nah, eh, media-media ini tetap berlaku sampai sekarang, masih ada juga, tetapi ada pilihan-pilihan yang lebih banyak. Kita bisa berinteraksi melalui WhatsApp khususnya yang saat ini banyak dan semua orang biasanya di Indonesia khususnya memakai. Kita bisa juga berinteraksi dengan video call, bisa juga dengan voice, tapi voice-nya juga tidak hanya menggunakan jalur telepon konvensional karena kita sudah menggunakan aplikasi misalnya telepon melalui paket data. Nah, ini semua bisa disampaikan dengan berbagai channel. Maka di pilar yang pertama kita sajikan di sini untuk customer kita, untuk pelanggan kita adalah bagaimana memanage omni channel, semua saluran yang sangat mungkin dipakai oleh pelanggan untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan ke kita. Baik itu melalui si PBX, web RTC, kemudian juga untuk dengan telepon, kita mempunyai fitur di mana ada auto dialer. Jadi nantinya juga perusahaan bisa memakai fitur ini untuk melakukan eh, telepon secara masif, secara massal, misalnya langsung ke 100 nomor bersamaan untuk campaign atau promosi tertentu.
Dan ini nanti sangat efisien bagaimana itu ditanggapi oleh orang yang kita tuju. Kemudian juga kita membantu untuk dari agentnya, sisi live agentnya, manajemen agentnya. Jadi kalau ada orang bertanya, customer itu bisa dibedakan nanti handle yang pertama oleh agent yang masih junior misalnya. Jadi itu berdasarkan skillnya. Agentnya kita bisa leverage dari junior, kemudian senior, sampai yang eh, lebih advance ya tingkatnya. Kemudian juga bagaimana agent ini bisa dibagi berdasarkan skillnya. Orang yang bertanya bisa ditanya, langsung diarahkan kepada agent yang khusus di produk A, khusus di produk B dan sebagainya. Dan kemudian kita berikan di sini rantai ya kalau Bapak Ibu lihat dari slide ini bahwa agent itu mendampingi. Ya, jadi kita selalu menyampaikan kepada customer robot yang kita buat baik itu chatbot maupun talkbot ataupun robocall, kita encourage Bapak Ibu sekalian untuk tidak dilepas begitu saja. Selalu didampingi oleh agent. Kenapa? Nanti kita sajikan dalam slide selanjutnya. Robot ini memang secara teknologi sudah baik, tetapi bagaimana juga agent perlu mendampingi untuk membantu sesekali jika memang dibutuhkan atau ada hal-hal yang lebih penting, yang lebih urgent, yang lebih krusial, yang memang harus dibantu oleh agent. Nah, dengan teknologi hybrid seperti ini antara robot dengan human agent, ini akan dicapai experience yang lebih baik. Nah, ini pilar yang ketiga, kita membantu juga customer secara kontennya. Jadi tadi fungsi-fungsi dari percakapan antara masyarakat atau pelanggan dengan bank misalnya nasabah dengan bank itu bisa berbagai isinya ya, berbagai macam. Misalnya untuk tiket manajemen kalau ada kesulitan, ada troubleshoot dan sebagainya. Bisa juga untuk sales activity, misalnya ada campaign, promosi, dan sebagainya. Akhirnya juga sampai ke quality management. Kalau memang nanti kita ukur data-data tersebut, kemudian dibutuhkan untuk interaksi atau tindak lanjut dari percakapan tersebut. Nah, ini semua ada toolsnya dalam produk RC kita. Nanti kita sajikan bahwa saat sudah terjadi interaksi dengan pelanggan, itu datanya sangat berharga buat Bapak Ibu sekalian untuk dianalisa lebih lanjut. Ya, bisa juga menjadi data analitik untuk dilihat bagaimana kita merespon dari data-data tersebut. Kita bisa melakukan timeline, kemudian planning, terus apa yang harus dilakukan dari beberapa nasabah tadi yang bisa ditelepon, berapa yang setuju, berapa yang tertarik, dan seterusnya. Nah, ini sangat membantu data-data tadi sangat berharga dan bisa dijadikan acuan untuk tindakan kita secara company, bagaimana merespon tanggapan dari masyarakat. Nah, secara umum operation model dari robocall kita atau talkbot kita adalah seperti ini. Jadi baik itu inbound dari user ke perusahaan ataupun outbound dari perusahaan ke pelanggannya, ke usernya. Ya, jadi robot ini mempunyai bagian dari rules engine tersebut, kemudian conversation model. Nah, ini yang nanti saya tunjukkan apa sih yang membedakan robot RC ini dengan robot yang lain. Ya, di sini ada yang namanya conversation model dan speech engine-nya. Kemudian kita masuk pada platformnya yang memang kita sudah develop sendiri dan ini nanti dipakai oleh customer-customer kita untuk melihat secara lebih detail percakapan yang terjadi apa saja, menarik laporan juga dari platform tersebut dan sebagainya. Jadi fungsi-fungsinya semua ada di platform tersebut. Nah, kemudian tentunya kita membantu dari segi telkonya, telefoninya karena tadi kita bisa membantu masih dengan sifatnya yang konvensional atau saat ini lebih banyak orang menelpon melalui paket data. Jadi di sini kita membantu customer-customer yang biasa mobile, kita semua biasanya mobile dengan mobile phone, handphone. Nah, ini kita sudah terapkan teknologi untuk telefoninya. Nah, beberapa fitur yang kita sampaikan, keunggulan dari robocall kita atau talkbot kita adalah pertama, RC robot kita, voice modelnya itu menggunakan phonetic library daripada voice recording. Apa maksudnya?
Jadi yang membedakan produk kita dengan pemain robocall yang lain adalah pada saat sebuah perusahaan akan menerapkan Talkbot, dia cukup merekam suara dari talent, ya. Misalnya diambil talent dari perempuan maupun laki-laki. Talent itu kita minta membaca skrip, misalnya satu dua paragraf. Nah, dari rekaman itu kita akan mengcapture semua gaya bahasa, intonasi, tarikan napas, tekanan, dan sebagainya, itu menjadi phonetic library-nya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, di kemudian hari, jika konten dari yang dibicarakan perlu diubah, kita hanya tinggal perlu mengetikkan bahwa kata-katanya berubah. Tetapi dasar dari suara si talent tadi kita sudah punya. Jadi tinggal dikolaborasikan, tinggal diinjeksikan lah kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang memang sangat mempermudah bagaimana perusahaan bisa mengubah-ubah tanpa harus dari awal melakukan recording ulang. Ya, jadi talentnya cukup kita rekam satu kali saja. Nah, tentunya dengan demikian, karena suaranya benar-benar dari human, dari manusia, bukan dari mesin gitu ya. Kita lihat di sini user friendly ya. Jadi juga suaranya memang bukan suara-suara robotik gitu ya. Misalnya seperti kalau kita lagi mengemudi, kita tanya arah gitu kan biasanya suaranya agak robotik. Nah, di sini pembedanya kita dengan pemain dari Talkbot yang lain. Nah, kemudian dari segi komposernya memang nanti mungkin bisa kita tunjukkan bagaimana skrip-skrip itu bisa dengan mudah diubah. Nah, kemudian juga kita bisa menerapkan multi personal support. Jadi, misalnya untuk nasabah laki-laki, robot yang menelpon menggunakan gender perempuan, juga sebaliknya. Atau untuk reminder pembayaran misalnya, masih dalam waktu 1 bulan, misalnya hanya sifatnya reminder dengan intonasi yang cukup datar gitu ya. Nanti menjelang sudah 1 minggu atau 3 hari, intonasinya yang lebih tegas, misalnya seperti itu. Kita bisa melakukan itu sesuai nanti data yang dimasukkan kepada engine-nya. Dari nomor-nomor sekian, mana yang perlu karakter yang soft, mana yang perlu karakter yang lebih tegas, misalnya. Kemudian, poin nomor 6 ini penting sekali, seperti tadi saya sampaikan, quick and easy to train the robocall. Kenapa? Karena ya tadi library-nya sudah ada, yang kita train hanya knowledge-nya dari si robot. Bagaimana kata-katanya itu ataupun materi atau data-data yang perlu kita masukkan. Ini akan lebih cepat lagi. Oke. Nah, 4 hal utama dari segi cost yang memang ini menjadi pertimbangan biasanya di customer kita. Kita sampaikan yang pertama adalah user friendly ya. Nah, ini solusi kita lebih cepat untuk diintegrasikan, kemudian juga bisa berkoneksi atau berkolaborasi dari sistem-sistem yang udah ada. Kemudian kita semuanya berbasis cloud. Jadi memang kita menggunakan atau bekerja sama dengan rekanan dari cloud provider internasional, tetapi juga sudah ada di Indonesia ini, sehingga secara cost pun kita bisa atur. Tadi ya, kalau misalnya trafficnya cukup tinggi, kita coba naikkan lagi kapasitasnya. Misalnya bulan depan akan ada promo besar-besaran, kita minta dinaikkan kapasitasnya. Atau sebaliknya, misalnya kita turunkan. Nah, ini sangat efisien. Jadi scalability-nya, karena ini SaaS model, kita bisa atur, customer bisa atur sedemikian rupa. Dan akhirnya adalah integrasi yang memang lebih cepat tadi dengan sistem yang sudah ada. Misalnya, bagaimana nanti si robot ini bisa berkoneksi dengan server, misalnya data, data pelanggan, data tabungan pelanggan, dan sebagainya. Jadi integrasi-integrasi ini, karena semuanya juga berbasis cloud, kita tinggal mengkoneksikan kepada sistem dari customer. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara benefit, sebenarnya dari tadi mungkin sudah sempat disampaikan bagaimana Robocall ini membantu. Nah, kembali lagi yang kita coba tekankan bahwa robot kita eh, secara
produk itu natural ya. Jadi memang bagaimana percakapannya juga lebih human. Kemudian juga ada fitur di mana nanti bisa eh, kalau robot memang kurang membantu, misalnya si nasabah atau pemakai itu saya ingin bicara lebih lanjut, saya ingin menyampaikan unek-unek saya gitu ya. Kita ada fitur di mana percakapan dari robot ini bisa diteruskan kepada live agent. Nanti ada videonya yang kita tunjukkan. Ini sangat membantu sekali, di mana misalnya saya nih ditelepon kemudian untuk mengingatkan tagihan gitu, misalnya tagihan internet gitu. Pas saya ditelepon, wah kebetulan nih saya lagi dihubungin ya oleh internet provider saya. Saya mau komplain sekalian, ini internetnya lama nih. Nah, di sistem kita sudah menyediakan layanan atau fitur tersebut sehingga eh, masyarakat ataupun pengguna yang ditelepon dari robot kita merasa lebih nyaman karena dia juga bisa langsung menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada live agent yang merupakan wakil dari perusahaan tersebut. Benefit yang kedua tentunya quick dan relevant respon karena kita menggunakan NLP, teknologi yang di depan, yaitu bagaimana robot kita bicara dengan gaya bahasa, dengan jargon mungkin yang memang sudah diatur. Jadi kita mengedepankan engine NLP yang kita buat sendiri, di mana ini sudah lebih cocok atau proper buat company dan perusahaan-perusahaan, sehingga dia tidak akan terlalu liar ya, tanda kutip. Kalau kita tidak menggunakan NLP, dia bisa jadi gaya bahasanya mungkin tidak sesuai, terlalu casual, atau mungkin kurang sopan, atau pemilihan katanya. Nah, ini semua kita atur dalam bentuk teknologi NLP. Jadi ini akan lebih merasa aman lah dari customer kita dalam pemakaian robot karena robot ini benar-benar mewakili dari apa yang menjadi figur dari company tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian benefit yang ketiga, tadi kita sudah sampaikan bagaimana efisiensi dari segi cost. Robot tidak perlu, misalnya kalau kita menggunakan live agent, kalau 24 kali 7 tentunya harus dibagi dengan 3 shift ya. 3 shift berarti 3 live agent, katakanlah demikian, dengan biaya masing-masing live agent. Dengan robot, dengan kapasitas yang sama, bahkan mungkin lebih, akan biayanya lebih mudah. Karena robot tadi juga akan standby 24 kali 7, tidak perlu izin, tidak perlu ada waktu istirahat, dan sebagainya, dan tidak perlu dikali 3 dari agent tadi untuk segi biaya. Nah, benefit yang keempat adalah analisis monitoring dan analisis ini tadi di tabel yang 3 pilar kita menyampaikan bahwa dari apa yang sudah disampaikan conversationnya kita bisa ambil data-data tersebut untuk menjadi pertimbangan perusahaan ini akan selanjutnya melakukan apa. Jadi ada data-data yang kita kolek, kemudian kita susun sedemikian rupa apa yang perlu kita tindak lanjuti. Misalnya ada campaign atau program tertentu, kemudian ternyata dari 100 call oleh robot, 30 menanggapi setuju. Paling tidak kita sudah mendapatkan data untuk kita target lebih lanjut 30 call tadi, seperti itu. Ya, kita sampai pada contoh pemakaian dari Robocall. Di sini saya bawakan beberapa contoh. Yang pertama adalah untuk mengingatkan tagihan biasanya ya, payment reminder. Kita coba dengarkan bersama bagaimana suara robot kita, intonasi robot kita sangat human dan memang bisa diterima dengan interaksi yang lebih baik kepada pelanggan. Kita coba dengarkan bersama. Halo, selamat siang. Saya Cindy dari LWZ Company. Apakah betul saya berbicara dengan Bapak Yodi? Iya, saya sendiri. Kami ucapkan terima kasih telah menjadi nasabah asuransi jiwa LYZ. Mohon waktunya untuk menjelaskan status dan pembayaran polis Anda. Untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga kerahasiaan data nasabah, seluruh pembicaraan ini akan direkam. Apakah Bapak setuju? Setuju.
Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini kami belum menerima pembayaran premi dengan nomor polis 2233 sebesar 1 juta rupiah. Untuk menjaga agar polis tetap aktif dan perlindungan terus berjalan, apakah ada rencana melakukan pembayaran premi? Ya, besok saya bayar. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Penting untuk kami ingatkan bahwa tagihan yang lancar akan menjaga proteksi bagi Anda terus berlanjut. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Ya, jadi pada contoh ini eh, bagaimana robot mengingatkan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini saat terjadi respon dari nasabah yang ditelepon, dia kan akan mengucapkan misalnya iya saya bayar atau waktunya misalnya besok saya bayar. Nah, ini semua data-data yang jadi sumber tadi ya. Dari data-data ini kita capture semua. Jadi kita langsung tahu nih, hari ini kita nge-call misalnya 100 nomor, menelpon 100 nomor, berapa yang memberikan janji bayar, iya atau kapan, atau waktunya kapan membayar. Nah, ini semua menjadi data yang memang sangat berguna bagi perusahaan. Tadi kita dengar juga bagaimana eh, yang menelpon ya benar-benar human-like ya, nggak robotik suaranya. Nah, kita dengarkan contoh yang berikutnya. Kita dengarkan contoh robot sebagai tenaga marketing untuk melakukan campaign atau promosi dari produk tertentu. Halo, selamat siang. Saya Dewi dari LYZ Company. Apakah betul saya berbicara dengan Bapak Yodi? Ya, saya sendiri. Saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Yodi saat ini sudah menjadi nasabah kami. Apakah betul? Ya, betul. Baik, produk kami memiliki manfaat seperti perawatan rawat inap, cashless, dan double claim. Selain itu, pendaftarannya bisa dilakukan tanpa pemeriksaan kesehatan. Untuk produk ini, Bapak hanya dikenakan premi yang sangat terjangkau dan tidak ada kenaikan premi hingga masa perlindungan berakhir. Premi dapat dibayar per bulan atau per tahun sesuai pilihan Bapak. Pembayaran bisa dilakukan melalui Visa dan Mastercard. Kabar baiknya, jika Bapak membeli produk ini sekarang dengan pembayaran tahunan, ada potongan premi 2 bulan dan bonus voucher senilai Rp50.000 untuk nonton di Cinema 21. Selain itu, juga berkesempatan mendapatkan pengembalian premi sebesar 30% dari total premi yang dibayarkan jika tidak ada klaim selama 3 tahun pertama dan polis tetap aktif. Apakah Bapak tertarik untuk produk yang sudah saya jelaskan? Boleh juga, mau dong? Terima kasih untuk sudah tertarik dengan produk kami. Agen kami akan segera menghubungi Anda untuk dapat melayani Anda lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Ya, jadi sesuai fungsinya, ini digunakan untuk melakukan campaign ataupun promosi dari satu produk. Nah, pada saat disampaikan, kemudian nasabah menyatakan tertarik, menyatakan setuju, dan sebagainya. Kembali lagi, ini menjadi data yang sangat berharga bagi perusahaan untuk diolah atau ditindaklanjuti. Berapa yang memang perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut oleh para sales misalnya, seperti itu. Oke, seperti tadi saya sempat ceritakan dan di video sebelumnya, contohnya bisa dilakukan transfer. Jadi setelah percakapan dengan robot, kalau mau ditindaklanjuti langsung oleh agent yang sudah standby, itu bisa dilakukan agent transfer. Kita lihat contohnya di video berikut. Ya, jadi di sini mungkin saya jelaskan sedikit. Skenarionya adalah perusahaan ini mempunyai program marketing atau sales campaign tertentu yang memang ingin disampaikan melalui robot kita, robot call, kepada para pelanggannya. Jadi kita tentukan dulu data nomor telepon yang ingin dihubungi, kemudian materinya, kemudian mungkin jam-jamnya.
kapan kita akan melakukan telepon. Jadi kita bisa atur juga ya, jangan sampai yang dihubungi itu merasa terganggu ya. Biasanya orang mungkin lebih nyaman di telepon mungkin pada saat sudah selesai jam kerja, misalnya seperti itu. Jadi kita atur dulu semuanya di depan. Halo, perkenalkan saya Aini dari KPSC. Apakah saya sedang berbicara dengan Bapak Idris? Ya, betul. Untuk menjaga kerahasiaan data, silahkan masukkan 2 digit tanggal dan 2 digit bulan kelahiran Anda. Nah, di sini sambil melakukan campaign, robot juga bisa mendapatkan interaksi dari pelanggan jika memang diperlukan untuk verifikasi atau pengkinian data. Jadi sambil ditelepon, nasabah atau pelanggan juga bisa memencet nomor-nomor di HP untuk lebih mengkonfirmasi data yang sudah ada. Kita lanjutkan. Apakah Anda bersedia disambungkan dengan agen kami? Ya, boleh. Nah, di sinilah terjadi perpindahan dari robot yang tadi menghubungi di awal, kemudian sudah mendapatkan pengkinian data dari pelanggan tersebut, dari nasabah tersebut, karena ada percakapan yang mungkin lebih lanjut bisa dihandle oleh agent, yang lebih dalam, yang lebih komprehensif misalnya, akan dilakukan penawaran. Apakah memang ingin bicara dengan agent? Nah, ini kita bisa lakukan pada saat yang bersamaan tanpa harus ditutup dulu percakapannya. Jadi, membuat pengalaman dari pelanggan ini akan lebih menyeluruh ya. Pada saat dia ditelepon, dia ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada pemilik produk. Kita lanjutkan. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Kami akan menyambungkan Anda dengan agen kami. Nah, pada saat sudah terhubung dengan agent, agent ini tidak perlu menanyakan ulang gitu ya. Jadi misalnya Mas Theo tadi udah ngomong apa aja ya, itu experience-nya kurang bagus ya, karena nanti merasa Mas Theo capek ngomongnya gitu, saya harus ngulang dari awal. Tidak seperti itu, kita sudah menyiapkan pembicaraan yang terjadi sebelumnya, sudah dalam bentuk teks yang kita sajikan kepada agent, sehingga pada saat dia meng-pick up call tersebut, dia sudah bisa melihat percakapan sebelumnya apa sih, dia bisa langsung terjun, jump in di tengahnya, tanpa perlu meminta si nasabah untuk mengulang dari awal. Nah, tentunya ini kita memberikan experience yang lebih baik ya, gitu. Kita lanjutkan. Selamat siang Bapak Idris. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya menghubungi Bapak untuk menginformasikan lebih lanjut terkait penawaran spesial yang tersedia untuk Anda. Nah, di sini sambil melakukan pembicaraan sudah ada skrip ataupun catatan lah buat si agent tadi untuk menyampaikan kepada eh, pelanggan atau nasabah yang dihubungi tadi. Jadi dia juga tidak perlu mencari-cari di luar, kemudian atau lihat catatan di buku misalnya. Semua yang memang harus disampaikan sudah ada dalam bentuk skrip yang ditampilkan di layar sehingga si agent juga bisa langsung mempelajarinya dan menyampaikannya langsung kepada nasabah tersebut. Nah, setelah ini semua terjadi, apa yang dilakukan? Agent bisa langsung membuat summary ataupun laporan dari rangkuman apa yang dia percakapkan dengan nasabahnya. Kita lihat di videonya. Dan di sini bisa langsung dilihat responnya. Bisa langsung kita pilih dan ini memang juga nantinya kalau memang customer kita membutuhkan customization bisa dilakukan. Saat ini by default kita bisa menentukan ini tersambung atau tidak, apakah mau dihubungi kembali,
atau perlu follow up dan itu kapan, kemudian misalnya tidak qualified untuk menjadi target eh, sales kita, ataupun ada hal-hal yang lain yang perlu diberi catatan dari pelanggan yang baru saja dihubungi. Nah, di sini adalah rangkuman dari yang dilakukan robocall selama sehari, misalnya menelpon 100 nomor tadi. Kita bisa melihat semua rangkumannya, customernya siapa aja, nomor teleponnya, apa yang dilakukan, dan bagaimana isi percakapannya. Karena sudah ada transkripnya dari teknologi speech to text dan text to speech. Ini semua sangat membantu pelanggan kita, nasabah apa customer kita untuk bisa merangkum dan menjadikan data analitik untuk apa action berikutnya. Sudah ada di sini. Oke. Demikian presentasi saya, Mas Theo. Saya kembalikan ke Mas Theo. Silakan. Terima kasih, Pak Andreas. Berarti akan banyak sekali ya, Pak, manfaatnya untuk perusahaan ketika kita itu implementasi robocall ini. Iya, betul sekali, Mas Theo. Jadi ini sangat membantu tadi ya, hal-hal yang sifatnya berulang, hal-hal yang sifatnya 24 kali 7, semua bisa dilakukan dengan dibantuan robocall kita. Oke, baik. Mungkin karena sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ya, selanjutnya mungkin saya akan bacain pertanyaan yang udah masuk ya, Pak. Silakan, Mas Theo. Oke, yang pertama, gimana sih prinsip robocall dari RC ini bekerja? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Izin saya share satu slide. Baik, menjawab pertanyaan tadi yang Mas Teo sampaikan. Ah, jadi seperti saya sampaikan di awal, Egero sendiri dalam mengembangkan RC awalnya dikembangkan adalah dunia chatbot. Bagaimana AI bisa berinteraksi dengan nasabah melalui text chat. Tetapi pada dasarnya engine yang kita gunakan itu adalah sentence pattern analytic algorithm. Berbeda dengan pemain-pemain chatbot lain yang mungkin berbasiskan pada keyword, ya, implikasinya adalah kalau keyword itu pasti berpatokan pada bahasa tertentu, dictionary tertentu, kata-kata tertentu yang harus dimasukkan. Nah, berbeda dengan teknologi yang kita terapkan dan dalam NLP kita, robot kita menggunakan sentence pattern analytic. Maksudnya apa? Kalau kita ngelihat di slide ini, bagian yang hijau misalnya, bagaimana kita secara human menyampaikan sesuatu, gaya bahasanya, variasinya, itu sangat banyak sekali. Mungkin jutaan variasi. Mungkin karena terpengaruh dari gaya bahasanya, biasa menggunakan slang, biasa menggunakan bahasa campuran, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya, atau biasa menggunakan singkatan-singkatan, atau biasa menggunakan gaya-gaya bahasa daerah tertentu, dialek-dialek tertentu, itu sangat mungkin. Dan kita tidak bisa membatasi itu. Nah, selama trainer dari robotnya mengerti dan memahami, dia akan membuat satu kesimpulan dari berbagai varian tadi. Jadi kumpulan dari gaya bahasa tadi, kumpulan dari berbagai language slang dan typo tadi, dia kelompokkan, oh ini maksudnya adalah ini. Jadi contoh di sini, variasi dari I want to check balance, I need to check balance, how much is my balance. Intinya apa sih? Maknanya adalah dia mau tahu berapa sih nilai tabungan saya saat ini, gitu. Jadi berbagai variasi tadi dikelompokkan, oh ini maknanya. Jadi robot yang penting adalah understanding dulu, mengerti dulu. Varian-varian tadi dia tangkap, oh maksudnya nanyakan ini loh, I want to check my balance gitu. Dengan kesamaan
pattern tadi secara keseluruhan kalimat, saat dia sudah mengenali apa yang ditanyakan, dia tinggal mencari dalam dirinya sendiri si robot itu knowledge-nya, oh bahwa dia ingin mencari eh, berapa jumlah uang yang ada. Nah, kemudian dia mencari datanya dari dia sendiri ataupun server yang memang berhubungan dengan itu, misalnya server dari jumlah tabungan, ataupun kita sudah menggunakan teknologi hybrid dengan LLM misalnya. Nah, jadi eh, dari data-data tadi dia mempunyai knowledge-nya, kemudian dia bisa menyampaikan. Nah, seperti itu. Jadi teknologinya adalah mengerti secara keseluruhan apa meaning, makna dari yang ditanyakan, kemudian understanding, mencari jawabannya, baru disampaikan. Kurang lebih seperti itu cara kerja kita, Mas Theo. Silakan. Oke, baik. Untuk yang kedua, RC Robocall ini bisa diaplikasikan untuk apa aja sih, Pak? Nah, ya. Jadi sangat banyak sekali sebetulnya. Tadi yang kita putarkan beberapa videonya sudah termasuk di sini. Misalnya nomor satu adalah untuk reminder pembayaran atau tagihan misalnya. Kemudian juga untuk survei gitu ya. Misalnya kita ada event, ada acara-acara tertentu, robot bisa nanyakan bagaimana pengalaman Bapak atau Ibu pada saat mengikuti acara kita seperti itu. Kemudian tentunya untuk menjelaskan kebijakan perusahaan misalnya dalam nasabah banking, insurance, dan sebagainya. Begitu juga customer onboarding, misalnya saat menjadi nasabah asuransi, kita jelaskan bagaimana cara melakukan klaim dan sebagainya. Kemudian juga bisa dibantu untuk melakukan verifikasi data. Jadi robot akan menanyakan kembali, tolong disampaikan tanggal lahir, nama jelas, dan sebagainya. Ini sangat membantu untuk melakukan pengkinian data. Dan fungsi yang kita lihat terakhir juga penting dan banyak dipakai yaitu sebagai telemarketing tadi. Jadi robot bisa sebagai garda depan dari tim marketing kita untuk menyampaikan program atau produk-produk terbaru dari perusahaan yang kita bawakan, kita sampaikan ke para pelanggan kita. Saat ini kita punya produk baru tabungan eh, misalnya tabungan 12 bulan gitu dengan bunga khusus. Nah, ini kita sampaikan dengan melalui robocall tadi. Kurang lebih ini, tapi penggunanya sangat luas sebetulnya, Mas Theo. Silakan. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, saya pilih salah satu dari yang ada di kolom komentar ya. Oke, apa sih keunggulan dari robocall yang dimiliki RC itu sendiri, dan bisakah digunakan untuk inbound dan juga outbound? Ya, baik. Menarik dan terima kasih ini pertanyaannya. Jadi sebetulnya merangkum dari apa yang disampaikan tadi. Keunggulan dari robocall kita atau talkbot kita, yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa kita hanya memerlukan merekam talent dari talent pria maupun talent wanita, sehingga robot kita suaranya, penyampaiannya akan sangat humanis, tidak robotik ya dibanding dengan suara-suara robot yang lain yang biasa kita dengar. Jadi ini sangat mempermudah. Pada saat menggunakan robot kita pun nanti skripnya, kata-katanya berubah, kita tinggal mengetikkannya di dashboard dari si agent tanpa harus merekam ulang. Itu yang pertama. Kedua, kita juga bisa mempunyai fitur tadi untuk teruskan kepada live agent di tengah pembicaraan. Nah, itu beberapa fitur yang memang menjadi unggulan. Kalau ditanyakan ini bisa menjadi inbound dan outbound, sangat mungkin. Jadi memang percakapan itu bisa dilakukan untuk dari perusahaan kepada pelanggan ataupun pelanggan kepada perusahaan. Tetapi mungkin saya perlu sampaikan di sini, jika inbound dari pelanggan kepada perusahaan, percakapannya pasti akan bisa sangat meluas ya. Ini yang perlu kita antisipasi terlebih dahulu pada saat nanti akan mendeploy Talkbot. Berbeda jika dari perusahaan keluar, karena fungsinya sudah kita definisikan di awal. Misalnya, robot ini berfungsi sebagai marketing, campaign, promo. Nah, eh, subjek dari pembicaraan sudah terstruktur, sudah terarah, jadi tidak terlalu melebar. Ini yang membedakan antara inbound dan outbound, walaupun memang penggunaannya bisa dua-duanya. Demikian, Mas Theo. Baik, untuk sesi tanya jawab kali ini mungkin saya cukupkan dulu kali ya. Terima kasih Bapak Andreas untuk jawaban yang sangat informatif. Baik, terima kasih Mas Theo. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Silahkan
menghubungi kita jika ada pertanyaan lebih lanjut. Dengan senang hati akan kita bantu. Terima kasih. Oke, nggak berasa kita udah berada di ujung acara nih. Sekali lagi, makasih banyak ya Pak Andreas untuk sharing materinya. Sama-sama, terima kasih Mas Theo, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, nggak lupa juga bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai RSC Robocall, dapat mengunjungi website kami www.rsc.ai dan juga untuk informasi sharing session selanjutnya. Akhir kata, saya Theo, pamit undur diri dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Bye-bye.